Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan perusahaan menggunakan pendanaan ini untuk membiayai investasi dan operasional operasional jangka panjang. Jadi ada juga 3 bentuk kewajiban jangka panjang. Yang pertama obligasi atau bonds, yang kedua wesel bayar jangka panjang atau long term notes payable, dan yang terakhir yaitu utang hipotek atau mortgage payable. Perkenalkan, nama saya Tanelisa PJ Putri Santosa dengan NPM akhir 363. Pada slide ini, saya akan membahas tentang obligasi. Nah, obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Sebagai gantinya, perusahaan harus membayar bunga secara berkala dan melunasi nilai nominal obligasi saat jatuh tempo. Berdasarkan harga penerbitannya, obligasi dapat diterbitkan pada nilai par, diskon, atau premi. Obligasi diterbitkan pada nilai par jika bunga pasar sama dengan bunga kupon, pada diskon jika bunga pasar lebih tinggi dari bunga kupon, dan pada premi jika bunga pasar lebih rendah dari bunga kupon. Perkenalkan, nama saya Claudia Intan dengan NPM akhir 367. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode bunga efektif yang digunakan untuk menghitung beban bunga dan mengamortisasi diskon atau premi obligasi secara lebih akurat. Lalu ada dampaknya. Yang pertama, dampak pada diskon, yaitu nilai tercatat meningkat. Dan yang kedua, ada dampak untuk premi, yaitu nilai tercatat menurun. Lalu selanjutnya ada langkah perhitungan. Yang pertama yaitu untuk menghitung beban bunga, yaitu nilai tercatat dikali suku bunga efektif. Yang kedua ada cara menghitung bunga kas, yaitu nilai nominal dikali dengan bunga kupon. Lalu selisih dari beban bunga dan bunga kas tersebut disebut amortisasi, diskon, atau premi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Octavia Fitriani dan PM akhir 376, yaitu obligasi diskon dan premi. Yang pertama ada obligasi diskon, yaitu dijual di bawah nilai nominal, memiliki beban bunga lebih besar dari bunga kas, dan nilai yang tercatat naik hingga mencapai nilai nominal saat jatuh tempo. Lalu yang kedua ada obligasi premi, yaitu dijual di atas nilai nominal, memiliki beban bunga lebih kecil dari bunga kas, dan nilai yang tercatat turun hingga mencapai nilai nominal saat jatuh tempo. Perkenalkan, nama saya Zafralia dengan NPM akhir 379. Di sini saya akan menjelaskan tentang wesel bayar jangka panjang dan utang hipotek. Wesel bayar jangka panjang yaitu utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dapat memiliki bunga eksplisit maupun implisit. Kemudian yaitu karakteristiknya, yang pertama yaitu memiliki tanggal jatuh tempo tetap, yang kedua diukur berdasarkan nilai sekarang arus kas masa depan, dan yang terakhir yaitu dapat diamortisasi seperti obligasi. Berikutnya yaitu utang hipotek, utang yang dijamin dengan aset tetap seperti tanah ataupun bangunan. Ciri-cirinya yaitu memiliki jaminan aset, umumnya digunakan untuk pembiayaan aset jangka panjang, dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Perkenalkan, nama saya Arnold Kiani Ardian Taji dengan NPM akhir 344. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu ada PT ABC menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta dengan bunga kupon 8%, bunga efektif 10%, dan nilai tercatat awal 92.418.000 rupiah. Nah, di sini disuruh menghitung beban bunga dan amortisasi diskon tahun pertama. Nah, di slide selanjutnya ini ada cara untuk menghitung beban bunga dan amortisasi pada tahun pertama. Nah, untuk menghitung bunga kas, kita menggunakan nilai nominal investasi sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 8%. Jadi, bunga kas yang diterima itu 8 juta. Selanjutnya, beban bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat obligasi, yaitu 92.418.000 rupiah. Nah, itu dikalikan suku bunga efektif 10%. Hasilnya itu beban bunga sebesar 9.241.800. Karena beban bunga lebih besar daripada bunga kas yang diterima, selisih antara keduanya merupakan amortisasi diskon. Perhitungannya adalah 9.241.000
14.800 dikurangi 8 juta, sehingga diperoleh amortisasi diskon sebesar 1.241.800. Jadi selama periode ini perusahaan mengakui beban bunga 9.241.800, menerima bunga kas sebesar 8 juta, dan mencatat amortisasi diskon sebesar 1.241.800. Perkenalkan, nama saya Fajar Narendra Praditya dengan NPM akhir 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa obligasi dan wajib bayar merupakan salah satu sumber pendanaan jangka panjang yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal dan pengembangan usaha. Dalam penerbitannya, obligasi dapat dijual pada nilai nominal, diskon maupun premi tergantung kondisi pasar dan tingkat bunga yang berlaku. Untuk menghitung amortisasi diskon maupun premi obligasi, metode yang umum digunakan adalah metode bunga efektif karena dapat memberikan perhitungan yang lebih akurat terhadap beban bunga selama masa obligasi. Selain obligasi, wajib bayar dan utang hipotek juga termasuk bentuk kewajiban jangka panjang yang sering dimanfaatkan perusahaan sebagai sumber pembiayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.